Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratul Heria, NPM A1A020045 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan menjawab soal-soal dari ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Arsyadani Misbahuddin MPDI. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan agama selain Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, penentu takdir, dan juga hakim bagi alam semesta. Islam menitikberatkan Tuhan sebagai zat yang maha tunggal dan juga maha kuasa yang disebut sebagai tauhid. Dan perbandingan konsep ketuhanan dalam Islam dengan agama yang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep ketuhanan dalam Islam dengan konsep ketuhanan dalam Arab pra-Islam. Tuhan dalam Islam tidak memiliki teman, sekutu, maupun hubungan pertalian antara Tuhan dan juga jin. Arab pagan pra-Islam bermula dengan adanya berhala yang dibawa ke tanah Arab. Mereka percaya takdir yang kabur, kuat, dan juga tidak dapat ditawar-tawar, melebihi apa yang manusia tidak dapat kendalikan. Yang kedua adalah konsep ketuhanan dalam Islam dan juga konsep ketuhanan dalam Yahudi. Menurut Francis Edward Peters, Al-Quran menuntut umat muslim untuk beriman, dan sejarawan menyetujui bahwa Muhammad dan pengikutnya menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Menurut mereka, Allah adalah Tuhan pencipta yang sama yang melakukan perjanjian dengan Ibrahim. Peters menyatakan bahwa Al-Quran menggambarkan Allah lebih kuat dan lebih luas dibandingkan Yahweh. Tidak seperti Yahweh yang hanya lebih dekat dengan orang-orang Israel. Dalam Al-Quran, Allah dikatakan mencintai orang yang berbuat baik. Sedangkan dalam Yudeo-Kristen mengatakan bahwa cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Tekanan ini lebih pada kebebasan kehendak Tuhan, sehingga setiap orang harus berserah diri. Yang ketiga adalah konsep ketuhanan dalam Islam dengan konsep ketuhanan dalam Kristen. Islam dengan tegas menentang kepercayaan Kristen bahwa Tuhan adalah 3 kepribadian atau Tritunggal. Dalam konsep Islam tentang Tuhan, tidak ada kesetaraan antara Tuhan dengan ciptaannya. Kristen Barat merasa Islam merupakan agama kafir selama Perang Salib yang pertama dan kedua. Pandangan tradisional Kristen menganggap bahwa Nabi Muhammad sama dengan Tuhannya Yesus. Yang keempat adalah konsep Tuhan kaum pluralis. Kaum pluralis berpandangan bahwa agama merupakan ekspresi budaya yang relatif sifatnya. Jadi tak masalah bagi mereka apabila umat agama lain menyebut Tuhannya dengan Yahweh, God, Lord, atau Yesua. Akan tetapi, bagi umat muslim, penyebutan nama Tuhan yang bersifat spekulatif tentu sangat bermasalah, karena hal itu dapat mengaburkan konsep tauhid Islam. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan bagaimana Islam manusia dalam Al-Quran dan juga bagaimana kedudukan serta fungsi manusia dalam Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu memiliki 3 istilah nama, yaitu insan, basyar, dan juga bani Adam. Yang pertama adalah insan. Insan atau ins atau unas atau alnas memiliki arti jinak, harmonis, dan juga tampak. Yang kedua adalah basyar. Basyar berarti penampakan sesuatu yang baik dan indah. Manusia dikatakan basyar karena memiliki kulit yang tampak. Kemudian yang ketiga adalah Bani Adam. Istilah Bani Adam menunjukkan bahwa seluruh umat manusia merupakan anak dari ciptaan Allah yang pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian, kedudukan manusia dalam Islam. Kedudukan manusia yang dimaksud adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Secara moral, manusia memiliki kewajiban kepada Allah sebagai Khalik-Nya yang telah memberi kenikmatan yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Tidak hanya sebagai hamba Allah saja, kedudukan manusia sebagai umat muslim yang kedua adalah sebagai khalifah Allah, yaitu tugas kepemimpinan dan juga sebagai wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Selanjutnya adalah fungsi manusia dalam Islam.
manusia memiliki peran yang ideal yang harus dijalankan, yaitu memakmurkan bumi, mendiami dan memelihara, serta mengembangkannya demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Sehingga fungsi manusia adalah untuk menjalankan peran itu dengan sempurna dan senantiasa menambah kesempurnaan itu hingga akhir hayatnya. Hal itu dilakukan agar manusia benar-benar menjadi makhluk yang mulia dan juga bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Soal yang ketiga adalah sebutkan ciri-ciri orang yang beriman dan juga bertakwa, serta bagaimana korelasi antara iman dan takwa. Dalam Al-Quran dan juga hadis telah disebutkan ciri-ciri orang yang beriman dan juga bertakwa. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khusyuk saat sholat. Yang ketiga, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Yang keempat, senang berinfak. Yang kelima, tidak melakukan hal yang sia-sia. Yang keenam adalah meneladani Rasul. Yang ketujuh, sabar. Yang kedelapan, tawakal. Yang kesembilan, memiliki akhlak yang baik. Yang kesepuluh, selalu bersyukur. Yang kesebelas, berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Serta yang terakhir adalah memelihara amanah dan juga menempati janji. Adapun korelasi antara iman dan takwa adalah sebagai berikut. Iman yang benar kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir, dan juga hari akhir akan memberikan daya rangsang kepada manusia untuk melakukan kebaikan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Sehingga sifat-sifat luhur dan juga akhlak mulia itu akan menghantarkan seseorang kepada derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar imannya, dan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang memiliki sifat dan juga akhlak mulia. Sehingga hubungan antara iman dan takwa adalah takwa merupakan buah daripada iman yang benar yang ditandai dengan mulianya akhlak seseorang. Soal yang keempat adalah bagaimana pandangan saudara tentang ISIS dan bagaimana seharusnya Islam itu dikembangkan. Menurut saya, ISIS ataupun gerakan serupa yang mengatasnamakan agama untuk memprovokasi umat bukanlah ladang jihad bagi umat muslim. Kelompok itu hanyalah pengacau yang mencemarkan nama baik agama Islam. Tidak hanya membunuh, kelompok ISIS juga sering melakukan propaganda seakan apa yang mereka kerjakan ada dalam ajaran Islam. Padahal sebenarnya Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kedamaian dan juga keadilan. ISIS bukan lahir dari Islam dan juga bukan merupakan golongan dari orang Islam. Sehingga menurut saya, ISIS ini sebenarnya dibentuk untuk kepentingan elit politik. Selanjutnya, bagaimana Islam itu harus dikembangkan? Menurut saya, Islam harus dikembangkan dengan mengikuti perkembangan zaman. Bisa melalui perantara dalam jenjang pendidikan maupun media massa dengan teknologi yang canggih pada saat ini. Untuk menjadikan umat muslim berkembang dan juga sukses dunia dan akhirat, tidak ada cara lain selain melewati perkembangan iptek dan juga peradaban. Kekayaan itu juga harus disempurnakan dengan akhlak yang mulia. Dan selanjutnya, untuk mengembangkan itu semua dibutuhkan lembaga pendidikan yang memadai, unggul, dan juga berkualitas. Soal yang kelima adalah sebutkan 4 sifat Nabi dan bagaimana pengaruhnya pada manusia dalam menjalani hidup. Sifat Nabi yang pertama adalah sidik atau jujur. Jujur yang dimaksud adalah jujur dalam berkata maupun dalam perbuatan. Sifat ini sangat mempengaruhi perilaku saya dalam kehidupan sehari-hari dan menjalani hidup. Misalnya, saya selalu berkata jujur maupun melakukan sesuatu dengan jujur, sehingga saya enggan melakukan suatu kebohongan, baik dalam berkata maupun dalam melakukan perbuatan. Saya dapat menerapkannya sifat jujur ini dalam masa pandemi saat ini, misalnya dalam pembelajaran online atau daring. Contohnya, saya mengerjakan tugas-tugas kuliah dan juga ujian dengan jujur. Bisa juga sifat jujur ini saya terapkan dalam melakukan perbuatan dan juga berkata terhadap orang tua, saudara, dan juga tetangga saya. Sifat Nabi yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Rasulullah SAW selalu dipercaya untuk menyelesaikan suatu masalah seseorang, karena semua orang selalu mempercayai beliau. Oleh karena itu, ketika saya diberi kepercayaan oleh guru, orang tua, teman untuk mengerjakan sesuatu, maka saya akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak berani mengkhianati kepercayaan seseorang yang telah mempercayai kita. Sifat Nabi yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan wahyu dari Allah secara jelas dan juga detail kepada umatnya. Saya dapat meneladani sifat ini dalam kehidupan sehari-hari dengan menyampaikan informasi secara persis dari apa yang saya dengar dari orang yang memberitahu saya. Saya tidak berani menambah-nambahkan atau bahkan menyembunyikan informasi yang saya dapat. Sifat Nabi yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali Rasulullah dengan kecerdasan karena risalah beliau yang berat. Nabi Muhammad pasti bisa menyelesaikan suatu masalah dengan bijaksana. Oleh karena itu, saya sebagai umat muslim harus menuntut ilmu agar menjadi cerdas. Dengan cerdas, saya dapat membantu orang lain dan juga membantu diri saya sendiri. Misalnya, saya menjadi lebih sulit untuk ditipu. Saya dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan juga bijaksana, dapat memberikan suatu dakwah, dan juga dapat memberikan solusi dalam suatu masalah. Baiklah, sekian jawaban dari 5 soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.